Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Darto. Siang Pak Darto. Ini agak mengganggu. Ini mau sharing Pak, wawancara tentang kejadian yang ada di sekolah. Gitu Pak. Jadi begini Pak, ini ada tugas dari CGT Angkatan 10, di mana tugas ini memberikan saya mewawancarai untuk melakukan menganalisis masalah-masalah yang ada di sekolah. Dengan selaku kepala sekolah, biar menambah wawasan saya sebagai CGT untuk mengambil keputusan ketika ada suatu permasalahan atau dilema etika. Ya, gini Pak. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang dialami di SD Negeri Bangno 1, entah itu masalah tentang peserta didik dalam bidang kenaikan kelas atau bahkan lulusan, itu bagaimana? Apakah ada Pak? Terima kasih Pak Darto. Pertanyaan yang disampaikan terkait dengan cara mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di SD Bangno 1. Itu kami pernah mengidentifikasi lewat guru kelas terkait dengan kenaikan kelas. Untuk kenaikan kelas itu yang disyaratkan adalah anak harus memenuhi ketentuan syarat-syarat naik kelas. Tapi karena ada anak sebagian yang tidak memenuhi syarat naik kelas, akhirnya saya identifikasi lewat guru kelas dan saya musyawarahkan bersama dengan Bapak Ibu Dewan Guru yang lain. Oh, berarti gini ya Pak ya, langkah-langkah prosedur yang Bapak terapkan itu melalui rapat begitu ya Pak ya? Melalui rapat. Iya. Terus selanjutnya bagaimana Pak? Untuk secara teknisnya lagi dengan Bapak Ibu Guru yang ada di guru kelas. Ya, termasuk untuk langkah-langkah selanjutnya. Anak yang tidak memenuhi syarat naik kelas tadi, kita pertimbangkan unsur yang lain. Artinya dari kehadirannya, dari sopan santunnya di sekolah, dari faktor yang lain kita pertimbangkan, sehingga setelah rapat bersama tadi beberapa pertimbangan yang mendukung untuk anak tadi, akhirnya anak tersebut kita beri kesempatan tetap untuk naik kelas. Beri kesempatan. Itu ketika mengambil keputusan itu apakah dalam waktu cepat atau perlu dijadwalkan atau bahkan ada rapat besar gitu Pak? Ya. Untuk menentukan solusi tadi, kita perlu jadwal waktu Mas, karena dengan jadwal waktu kita nanti bisa mengupayakan secara maksimal terhadap masalah yang ada, sehingga saya dan bersama Bapak Ibu Dewan Guru lain bisa bersama-sama untuk menentukan solusinya yang terbaik, sehingga tidak ada anak yang dirugikan. Iya Pak, untuk pada waktu menentukan itu kalau Bapak pada waktu menentukan itu dari sudut yang mana Pak? Antara di sini kan ada mungkin dari faktor peraturan atau faktor peduli atau kasihan, itu bagaimana cara menentukannya begitu Pak? Iya. Karena kita punya opsi yang lain Mas untuk menentukan terkait dengan kelas, ada cara untuk
membantu anak tersebut naik kelas, yaitu tadi mempertimbangkan satu kehadirannya bagus, terus anaknya juga sudah agak memenuhi syarat, terus gede lah. Gampangin kok nak masih tidak dinaikkan, nanti kasihan di kelas itu terhadap anak tersebut. Jadi ada unsur kasihan itu juga peduli itu juga timbul ya Pak ya. Iya, ketika mengambil keputusan gitu ya Pak. Kita pertimbangkan juga. Terus dari kasus tadi Pak, itu yang bisa menjadi pelajaran ke depan itu untuk menyikapi kasus-kasus tadi itu kira-kira apa ya? Yang pertama, untuk seleksi masuk ke SD itu harus betul-betul cermat Mas. Andai kata itu masuk kelas baru. Terus untuk yang kelas yang lain, Bapak Ibu guru harus membina di waktu-waktu yang longgar, yang kosong, untuk membimbing anak tersebut biar target yang diinginkan bisa tercapai. Misalnya membaca, menulis, sebagainya itu harus kita pacu dengan baik sehingga standar untuk keren kelas bisa terpenuhi. Jadi Bapak Ibu guru harus berusaha semampunya lewat bimbingan, pembinaan di kelas masing-masing dengan teratur, dengan terjadwal dengan waktu yang baik. Ya Pak, terima kasih atas wawancara yang saya sampaikan, pertanyaan-pertanyaan. Semoga solusi atau pengambilan keputusan yang Bapak berikan kepada saya selaku CGP Angkatan 10 dapat bermanfaat Pak. Gitu. Sekian dulu Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sukses selalu mengikuti dalam melaksanakan modul calon guru wilayah ini. Salam Pak Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Agus. Waalaikumsalam Pak David. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya. Terima kasih Pak Agus. Ini tadi saya itu izin dengan Bapak Kepala Sekolah ingin mewawancarai beberapa kepala sekolah. Nah ini pas ada rapat kepala sekolah yang bertempatan itu SD Negeri Bangun 1. Nah ini saya memang karena sudah kenal dengan jenengan kan juga selaku kepala sekolah dari MI Turi. Nah ini saya ingin berkesempatan ingin berwawancara. Jadi saya itu ada tugas dari CGP Angkatan 10 yang ingin melakukan wawancara terkait dengan prinsip-prinsip kebijakan pengambilan keputusan Pak Agus gitu. Nah, kita mulai ya Pak Agus ya. Ya. Oh iya. Gini Pak Agus. Selama ini bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau bujukan moral yang ada di MI Turi? Misalnya mungkin di sekolah itu kan banyak kasus-kasus terkait dengan anak-anak atau guru ya. Ini terkait dengan peserta didik saja. Jadi bisa menambah pengetahuan saya. Gitu Pak. Baik Pak David. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan kami yang ada di sekolah, biasanya kami di sekolah itu kita mengadakan rapat koordinasi bersama Bapak Ibu guru wali kelas. Itu kita laksanakan setiap hari Jumat sesudah Jumat. Dari situ kita akan mengetahui permasalahan-permasalahan dari guru maupun permasalahan-permasalahan dari peserta didik. Nah, untuk permasalahan dari peserta didik itu diantaranya itu Pak David, adanya anak-anak yang memang kurang itu istilahnya IQ-nya itu masih di bawah rata-rata. Ada beberapa anak itu memang ada yang belum bisa baca dan berhitung. Seperti itu. Dan anak-anak yang seperti itu kita ketahui dari rapat koordinasi tersebut.
gitu. Apakah untuk yang peserta didik itu kan apa ya masalahnya terkait dengan akademik Pak? Mungkin ada yang lain, sikap, kebiasaan atau yang bagaimana gitu? Ada yang lain? Sebenarnya ada lagi Pak David. Ya, selain tadi apa tentang akademik, itu ada lagi tentang permasalahan sosial, seperti misalnya anak-anak yang istilahnya agak nakal seperti itu ya, suka mengganggu temannya. Nah itu juga itu masuk ke kita semua laporannya dari guru. Apakah yang sampai ini contoh ya Pak ya, apakah ada sampai yang kasusnya itu sampai ke orang tua maksudnya begitu? Apakah ada yang sampai segitunya kira-kira kasus-kasus yang dialami sekolah Bapak? Yang sampai ke orang tua jelas ada Pak David ya. Walaupun itu tidak banyak. Misalnya ada kasus-kasus misalnya tentang tadi yang anak yang kurang mampu secara akademik tadi ya. Itu sampai ke orang tua Pak David. Itu bagi anak-anak yang kurang mampu tersebut itu kita koordinasi dengan orang tua. Orang tua kita berikan penjelasan, kita beri pemberitahuan tentang kemampuan anak tersebut. Anak-anak yang kurang mampu tersebut kita berikan tambahan pelajaran. Oh jadi begini ya Pak ya. Jadi langkah-langkah atau prosedur yang sudah diterapkan sekolah itu ada berarti ya Pak ya. Jadi langkah-langkah apa tadi Pak yang mau direncanakan pihak sekolahan? Langkah-langkah atau prosedur untuk menyelesaikan masalah tadi itu langkah-langkahnya bagaimana? Gitu. Langkah-langkahnya kita saya sebagai kepala sekolah ya. Yeah. Saya koordinasi dulu dengan wali kelas. Yeah. Permasalahannya apa yang dialami. Setelah itu kita rapatkan bersama untuk mengetahui apa istilahnya jalan keluarnya. Setelah itu kita juga memanggil dari orang tua, wali murid untuk memberitahukan permasalahan yang dialami oleh anak tersebut. Gitu Pak. Iya. Setelah sudah melaksanakan tindakan seperti tadi Pak, itu ketika mendatangkan seorang orang tua itu terus kebijakannya bagaimana ya Pak ya? Atau apa ya? Dari orang tua itu respeknya bagaimana? Gitu. Ya. Misalnya yang contohnya yang tadi yang anaknya yang tadi kurang mampu dalam belajar. Iya, bagaimana? Dalam baca tulis tadi. Orang tuanya bagaimana? Orang tua kita panggil, kita berikan pemberitahuan dan akan kita berikan jam tambahan. Ternyata respect dari orang tua. Itu ternyata orang tua berterima kasih kepada kita. Orang tua mendukung program yang kita tawarkan. Karena itu menyangkut untuk anak-anak. Ya. Dalam rencana strategi yang Bapak berikan itu tantangan-tantangan yang dihadapi entah itu dari anak atau dari lingkungan belajar anak itu sendiri bahkan dengan lingkungan orang tua itu bagaimana Pak tantangan yang dihadapi selama ini? Kita menerapkan strategi yang Bapak sudah rencanakan dengan semua pihak di sini maksudnya dengan guru kelasnya itu sudah melalui rapat, prosedur dan lain-lain itu kan pasti ada tantangan khusus tersendiri. Iya. Itu bagaimana Pak? Nah, apa yang telah kami rencanakan seperti itu yang tadi sudah saya sampaikan ternyata ada saja hambatannya. Misalnya ketika program kami sudah berjalan ternyata misalnya yang tadi anak yang kurang mampu tadi ya, itu ternyata kadang-kadang anak tersebut itu kadang-kadang muncul istilahnya apa ya, males gitu. Ini males gitu. Istilahnya dia tuh semangat belajar kadang-kadang berkurang, mungkin bosan atau apa.
atau mungkin Pak. Kadang-kadang juga itu Pak, dari orang tua kadang-kadang ketika anak mendapatkan jam tambahan seperti itu, orang tua mengajak anak tersebut pergi, ada acara keluarga seperti itu. Terus itu tantangan yang dihadapi. Terus ketika ada suatu kasus, itu cara menyikapinya Bapak dalam melakukan tindakan itukah apa atau seketika atau perlu strategi lain atau menentukan atau menjadwalkan atau bagaimana Pak dalam menyelesaikan tadi? Untuk menyelesaikan kasus, kalau ada permasalahan, tentu harus kita persiapkan, harus kita jadwalkan, tidak langsung harus hari ini seperti itu. Karena kita mempersiapkan langkah-langkah yang kita laksanakan. Terus dalam strategi ada kasus, ada strategi yang sudah diterapkan, itu nanti kan akan melalui proses beberapa proses dalam sekolah itu kita mencari hasil bisa dari akhir semester 1 bahkan nanti di akhir semester 2. Nah, dari sini kasus-kasus yang Bapak alami itu setelah beberapa yang telah dilewati waktu ini, apakah ada yang hasilnya tidak memuaskan? Nah, itu Pak Jaki. Nah, itu yang kadang-kadang menjadi problem bagi kita. Seperti tadi, anak-anak yang kurang mampu dalam segi akademik itu merupakan salah satu problem dari kita. Kadang-kadang kita ingin tidak menaikkan, itu juga kita berpikir ulang, berpikir 2 kali. Nah, itu dari sekolah kami itu kita harus mempertimbangkan sisi-sisi kemanusiaan. Kita lihat, misalnya ada anak setiap hari berangkat terus, menulis dia juga mau menulis, tetapi ketika dia mengerjakan soal atau tes itu hasilnya kurang memuaskan, masih dibanggakan seperti itu. Nah, anak-anak tersebut tentu saja secara aturan akademik dia tidak bisa naik kelas. Oh iya. Nah, tetapi kita harus memperhatikan sisi-sisi yang lain. Misalnya kesopanannya, kejujurannya, keaktifannya di dalam kelas, berangkat terus atau tidak. Nah, itu yang harus kita pertimbangkan lagi. Nah, tentu saja akhirnya anak tersebut tentu kita naikkan. Kita juga memperhatikan secara psikologis juga. Seandainya anak tersebut tidak naik kelas, dia tinggal kelas, pasti secara psikologis dia akan down. Terus begini Pak, ketika Bapak mengambil keputusan yang bisa dikatakan itu sangat krusial, karena itu menyangkut kenaikan kelas, dan ketika tidak dinaikkan kelas nanti efeknya apa? Jadi banyak pertimbangan yang Bapak perhitungkan. Dari faktor ini untuk memudahkan Anda mengambil keputusan-keputusan yang Bapak ambil itu faktor-faktor yang memberikan masukan atau yang lain-lain itu dari faktor apa saja? Tentu saja ketika kita menaikkan anak, contohnya yang tadi anak yang kurang tersebut, kita mengadakan rapat, kita adakan rapat kenaikan kelas. Setiap akan naik kelas, kita adakan rapat bersama-sama. Masing-masing mempertimbangkan, masing-masing guru itu memberikan masukan-masukan. Karena di sekolah ini semua guru bisa melihat tingkah laku anak setiap hari. Dari masukan beberapa guru, itu akhirnya saya bisa mengambil keputusan apakah anak tersebut naik atau tidak. Seperti itu. Ya Pak, terima kasih kita sudah mendampingi saya untuk mewawancari jenengan. Nah ini ada
satu pertanyaan lagi Pak, gini Pak, ini sebagai pertanyaan penutup Pak ya. Kita sudah jenengan sudah menyempatkan waktu juga, apa-apa. walaupun di meja tidak ada apa-apa Pak, jadi ya beginilah. Ya, ini jadi nanti ini pertanyaan terakhir Pak ya, dari sekian permasalahan yang Bapak alami, setiap mengambil keputusan yang Bapak ambil itu dari sisi pengalaman untuk jangka panjangnya, jika ketika jenengan mengambil keputusan itu nanti apakah pengambilan keputusan sekarang akan selalu diterapkan terus, ataukah ya nantinya akan jangka panjangnya itu apakah selalu diterapkan dengan sistem itu terus, ataukah ada perubahan dan lain-lain, apakah konsisten atau memang nanti melihat situasi Pak gitu. Untuk pengambilan keputusan yang kita laksanakan di sekolah saat ini tentu saja akan berbeda lagi kemungkinannya Pak ya, untuk yang tahun-tahun berikutnya. Kita selalu melihat situasi dan kondisi yang ada pada saat ini. Kita menyesuaikan situasi ini. Tidak bisa keputusan saat ini kita terapkan di kemudian hari itu, menurut saya itu kurang tepat. Jadi begini ya Pak ya, jadi pengalaman yang sudah diterapkan sekarang itu tidak menjamin untuk jangka panjangnya. Dalam arti begini, keputusan yang sekarang dengan kondisi lingkungan yang sekarang mungkin akan berbeda dengan katakanlah 2 atau 3 tahun ke depan, iya, ketika menghadapi masalah yang sama. Gitu ya Pak ya? Iya. Oh iya. Terima kasih Bapak atas wawancaranya, sharingnya dengan saya selaku CGT Angkatan 10 yang sudah menularkan ilmu pengambilan keputusan atau mengambil keputusan, dilema etika yang hari ini kami pelajari Pak ya, tentang pengambilan keputusan yang berdasarkan apa, dengan strateginya bagaimana, nanti hasilnya jika tidak sesuai dengan harapan nanti apa yang kita lakukan. Di sini saya banyak memetik pengalaman dari Bapak yang telah memberikan pencerahan. Gitu Pak. Sekian dulu Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Pak Safir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.